Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah amma ba'd. Puji dan syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang cerah dan sejuk ini kita dapat hadir bersama di halaman pondok pesantren. Taubat perjuangan bangsa ini, ya, NKRI tetap terjaga sampai hari ini. Kemudian juga ulama kita secara khusus akan menegakkan kalimat yang mulia tadi melalui media televisi dan elektronik, di mana-mana pondok pesantren sudah mulai banyak, baik di Pulau Jawa, Kalimantan, di Sulawesi. Sudah merupakan kebanggaan kita umat Islam. Salah satu upaya untuk menegakkan ini tiada lain, maka pesantren perlu didirikan. Diadakan pondok pesantren ini untuk mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Ini kita belakangi berdasarkan hadis Nabi yang anak-anak pelajari dalam kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Diceritakan bahwa pernah ketika suatu saat Rasulullah SAW selesai sholat fardu, dia menghadap kepada jamaah semuanya. Lalu Rasulullah berwasiat dengan wasiat yang cukup membuat penasaran oleh jamaah, sampai wasiat ini bisa menggelegarkan hati, menunjukkan air mata. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, rasa-rasanya wasiat ini membuat kami seakan-akan Rasulullah akan meninggalkan kami. Apa sebenarnya pesan Rasul pada kami? Rasulullah bersabda, usikum wa iyaya bittaqwallah wa atu'u Rasul. Wasiatkan pada kamu supaya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti pemimpin kamu. Ya. Walaupun pemimpin itu adalah Mu'adh al-Habasyiyah dalam kitab itu, walaupun seorang yang hitam. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, Rasulullah melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, nanti setelah aku wafat kamu akan menemukan, ya, fasayara ikhtilafan katsira. Setelah aku wafat kamu akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak. Perselisihan itu justru membuat perpecahan. Terjadilah perpecahan karena banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Untuk itu kata Rasulullah, kamu harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Artinya hadis ini untuk menjaga keutuhan pemahaman yang benar dari junjungan kita Muhammad SAW, yang beliau sudah berjuang 23 tahun. Dia khawatir apabila dia sudah wafat nanti akan terjadi perbedaan dan perselisihan. Jika terjadi perbedaan perselisihan, pasti ada perpokakan. Ini sudah terjadi. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis sudah terjadi. Wasayar ikhtilafan katsiran. Kamu akan melihat perbedaan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka untuk itu Rasul menyarankan kepada kita, fa'alaikum bisunnati. Maka kamu harus berpegang teguh pada sunnahku, Rasulullah khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para sahabat-sahabat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah latar belakang ulama-ulama kita mendirikan pondok pesantren, terkhusus kepada pondok pesantren Ahmad Darussalam. Juga dalam hari-hari ini mengajak rekan-rekan majelis guru untuk kiranya kita dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Harapan kita anak-anak adalah merupakan harapan bangsa, harapan usaha, apalagi agama. Mereka adalah pewaris kita nanti.
kepada anak kami yang membanggakan bahwa kehadiran kita di pondok pesantren ini bukan kehadiran yang terisolir jauh dari harapan, tidak, malah pesantren jadi kebanggaan dunia. Ya, pesantren kebanggaan dunia, bukan hanya nasional dan internasional. Ya, walaupun ada selentingan, ada opini mengatakan pesantren adalah asetnya radikal. Na'udzubillah min dzalik. Pesantren bukan radikal, itu hanya sekedar omongan-omongan yang tidak suka dengan pesantren. Ya, tak suka dengan pesantren maka dia katakan pesantren adalah radikal. Ya, maka pesantren mengorbitkan pejuang-pejuang radikal. Na'udzubillah min dzalik. Tidak, kita adalah santri ini adalah belajar agama, menuntut ilmu. Tujuannya adalah mempertahankan kalimat yang mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mempertahankan warisan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang bersumberkan hukum terhadap Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mari kita pertahankan itu. Yang kedua, tentunya harapan kami kepada anak-anak, dan kami juga sadar menuntut ilmu itu tidak sebentar. Ya, lama kita menuntut ilmu, banyak tantangan, banyak perjuangan, banyak tidak enaknya. Di pesantren banyak tidak enaknya dan banyak kurangnya. Tidak enaknya di mana? Tidak enaknya, gak enak dimakannya, gak enak diminumnya. Kurangnya di mana? Kurang banyak, kurang enak. Itu semua terjadi. Itu hal yang biasa. Kalau tak begitu pesantren namanya, ya. Nah, kalau kita ingin meraih kebahagiaan itu harus pendirian, ya. Maka kami laksana pun terjadi adalah penjara suci. Penjara suci artinya apa? Kita digodok di sini untuk menjadi manusia yang berguna, yang berhasil, yang bermanfaat, ya, supaya kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ya, tantangan itu pasti ada, ya, nggak ada tantangan itu nggak berjuang namanya. Ya, tantangan pasti ada. Yang kurang tidurlah, ya, banyaklah hal-hal yang kita rasakan, banyak hal disiplinnya, peraturannya banyak sekali. Memang itulah pondok pesantren. Sekarang kita anak-anak rasakan, setelah Anda keluar dari pondok pesantren baru terasa, ya, kenapa dulu pesantren saya gak berjuang, gak bersungguh-sungguh, saya lalai, saya lengah. Setelah keluar pesantren baru terasa terjadi penyesalan. Ya, fakir qabla rihan an-nadamu ba'dal apa semuanya. Fakir qabla rihan an-nadamu ba'dal usra. Pikir dahulu pendapatan, setelah kemudian tidak berguna. Maka anak-anak semua, jadikanlah pesantren ini sebagai jalanmu, usahamu untuk meraih kehidupan masa depan. Ya, mempertahankan mempertahankan perjuangan ini untuk mendapatkan hasil. Ya, kita tidak bisa begitu saja. Ya, kita harus sabar, kita harus jeli, pandai memanage waktu, ya, menjaga wibawa, apalagi harus berakhlak mulia. Memang identitas pesantren, ya, identitas pesantren adalah tertanamnya akhlak mulia. Akhlak mulia itu ciri khas pesantren, gitu ya. Akhlak mulia adalah ciri khas pesantren. Dari cara berpakaiannya, di luar sekolah, di dalam sekolah, cara belajarnya, cara omongannya, tutur sapanya, itu semua adalah
ciri khas hidup, ciri khas pesantren, akhlakul karimah, ya. Karena harapan kita adalah ilmu itu akan masuk ke dalam otak kita apabila kita jaga akhlak yang mulia.